Kementerian Keuangan membantah adanya perbedaan data dengan Menko Polhukam soal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Tanggapan menyusul pengungkapan oleh Menko Polhukam Mahfud MD soal transaksi mencurigakan yang melibatkan ratusan pegawai Kementerian Keuangan. Masa nggak dikasih ruang seorang ketua komite? Menko Polhukam yang juga ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD mengungkapkan data transaksi janggal 349 triliun rupiah di depan Komisi 3 DPR Rabu lalu. Mahfud MD mengoreksi data yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai di Kementerian Keuangan. 7,5 tahun namanya Verdik Yunandi, ya kerja kayak saudara itu. Transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ke tiga kelompok. Satu, transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan. Kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun. Yang benar 35 triliun. Ya, nanti dia nanti ada data yang nanti Anda ambil. Kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Itu besarnya 53 triliun. Plus sekian. Kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,1 sehingga jumlahnya 349 triliun fix. Nanti kita tunjukkan suratnya. Nah, ketika ditanya Bu Menterinya kaget karena tidak masuk laporannya. Karena yang menerima surat by hand itu, ya orang yang ada di situ yang bilang ke Bu Sri Mulyani, Bu, udah ada surat itu loh. Kata PPATK ini suratnya. Baru dijelaskan tapi beda. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara merespons Menko Polhukam dan menyebut perbedaan karena cara pengelompokan data. 35,5 triliun dan ini kemarin dianggap bahwa loh yang di Kementerian Keuangan bilangnya cuma 22 triliun. Kok ini transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenku nyampe 35 triliun. Ketika di Komisi 11 diterangkannya 22 triliun. Oke. Kenapa ada perbedaan? Ini ada perbedaan karena ketika kita melihat yang tabel pie chart yang tadi, Kementerian Keuangan itu tidak menerima surat yang dikirimkan kepada APH. Karena itu semua surat yang dikirimkan pada APH itu kita kelompokkan jadi satu yang oranye. Nah, tapi sekarang kalau yang nomor satu, yang sebelah kiri satu atas itu kita pecah, mana di antara 35 triliun itu yang benar-benar dikirim ke Kementerian Keuangan, mana yang benar-benar dikirim ke APH, maka jadinya tabel yang sebelah kanan ada dua. Dipecah dua. Yang 35 triliun itu dipecah dua. Ada surat yang dikirimkan ke Kemenq, dapatnya 22 triliun. Dan surat yang dikirimkan ke APH, dapatnya 13 triliun. Kalau dijumlah jadi berapa? 35 triliun. Ini cara mengklasifikasikan. Ini laporannya. Mahfud MD juga mengungkapkan adanya jaringan TPPU di Kementerian Keuangan. Tadinya berapa yang terlibat nih? Nih. Yang terlibat di sini jumlah entitasnya itu dari Kementerian Keuangan 491 orang. Jangan bicara Rafael misalnya. Rafael udah ditangkap selesai loh. Di laporan ini ada jaringannya. Bukan Rafaelnya, Rafael selesai sudah ditangkap itu kan pidananya, bukan tindak pidana pencucian uang. Kalau saya ketangkap korupsi, loh, istri saya, anak saya, ayah saya, apalagi perusahaan cangkang gitu. Kan banyak itu entitasnya. Nah, yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini, lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya.
Nanti dicek, saudara. Ya. Jadi di situ, ya. Kenapa 200? Betul 200 yang sampai ke Kementerian Keuangan. Karena yang 100 itu disampaikan ke LH lain, tapi terkait dengan pajak dan bea cukai. Cuma langsung dikirim ke LHA. Jadi 300 yang terkait dengan itu. Di mana salahnya? Kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke Kementerian Keuangan sebagai penyidik, ada yang langsung ke polisi, ke KPK, ke Kejaksaan Agung, dan macam-macam. Dan Kementerian Keuangan juga menyatakan jumlah pegawai Kemenq yang terlibat tidak jauh beda dengan data Menko Polhukam. jumlah jadi berapa? Perbedaan angka karena terdapat 100 surat PPATK senilai 74 triliun rupiah yang tidak diterima Kemenq, namun dilaporkan langsung ke aparat penegak hukum. Nah, kalau lihat dari jumlah ASN-nya, ASN Kementerian Keuangan menurut tabel yang sebelah kiri 461, ketemu ya angka 461. Kalau menurut tabel yang sebelah kanan 363 tambah 106. 466. Ini karena dipetain satu-satu sama teman-teman ini di Kementerian Keuangan, dan rasanya kita lebih ngerti mana yang pegawai Kementerian Keuangan, makanya dapatnya seperti di atas itu. Tapi angkanya sama nggak? Angkanya kurang lebih ya mirip. Kenapa angkanya ini keseluruhan mirip? Karena memang kita bekerja dengan data yang sama, yaitu 300 surat, ini yang dicai-lingkarin merah di bawah, sama-sama 300 surat, dan keseluruhan 300 surat itu nilai totalnya berapa? 349,874 triliun. Sumber datanya sama, yaitu rekap surat PPATK. Cara menyajikannya bisa berbeda, tapi kalau dikonsolidasi ya ketemu sama. Surat yang ke APH itu, saya harus kasih catatan, surat ke APH Kementerian Keuangan itu tidak terima. Ya, 74 triliun itu Kementerian Keuangan itu tidak terima suratnya, karena memang surat ke APH ya berarti ke APH. 2023. Surat itu tertanggal Menyusul polemik data transaksi 349 triliun rupiah, Komisi 3 DPR berencana memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani. sehari sebelumnya sudah disampaikan ke Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. 36 halaman lampiran mengenai surat-surat PPATK ke inspektur. Rapat Menko Polhukam Mahfud MD bersama Komisi 3 DPR RI tentang transaksi janggal 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan menyita perhatian warganet. Mereka menyoroti riuhnya sidang sampai dukungan terhadap Mahfud MD agar tak gentar membongkar angka fantastis itu.
asal jangan menyebarkan ujaran kebencian. Tim TV One mengabarkan.